Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanang Wahyudi. Di sini saya sebagai guru matematika yang baru di SMA Takmiriyah. Nah, saya diamanahi untuk mengajar matematika wajib di kelas 10, kemudian matematika wajib di kelas 11, sama matematika peminatan di kelas 12. Mungkin itu dulu dari saya. Kita lanjutkan ke materi hari ini. Oke, kita mulai pertemuan hari ini. Sebelumnya silakan siapkan dulu alat tulisnya nanti untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Oke, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri, masih sama seperti sebelumnya. Oke, sebetulnya konsep penyelesaian limit itu mudah. Misalkan ada limit X mendekati C dari fx seperti ini, kita substitusikan X-nya sama dengan C ke fx, sehingga limit X mendekati C dari fx itu sama dengan fc. Nah, tapi ketika disubstitusikan itu punya dua kemungkinan. Yang pertama, jika fc-nya hasilnya bilangan real, jadi entah setengah, 1/3, akar 5, dan sebagainya, pokoknya bilangan real, berarti FC itu adalah penyelesaiannya. Oke, nah yang jadi masalah itu jika FC-nya bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu yang seperti apa? Bisa 0/0, tak hingga per tak hingga, tak hingga min tak hingga, dan sebagainya. Nah, maka fx-nya harus diubah dulu, fungsinya ini harus diubah dulu. Nah, ngubahnya dengan cara apa? Bisa disederhanakan, difaktorkan, atau mungkin dengan perkalian sekawan, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah konsep penyelesaian limit. Jadi, cuma dua ini konsepnya. Mudah sekali. Oke. Nah, yang biasanya jadi persoalan itu adalah ngubah fx-nya tadi. Yang perlu diingat-ingat di sini adalah rumus-rumus trigonometri dulu waktu kelas 10 dan kelas 11, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian sudah ingat rumus-rumus trigonometri, nanti penyelesaian limit trigonometri itu akan sangat mudah, seperti itu. Oke, misalkan contohnya seperti ini. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 dari 1 min cos X dibagi tan kuadrat 2X. Ini soal ujian nasional tahun 2016. Pertama, kita substitusikan X-nya sama dengan 0. Kalau disubstitusikan, itu kan hasilnya 0/0 ya. 1 min cos 0 itu kan 0. Kemudian tan kuadrat dari 0 itu kan juga 0, jadi nanti hasilnya 0/0, sehingga perlu diubah dulu. Nah, yang perlu diubah itu adalah cos-nya. Kenapa? Karena kan kita punya rumus limit trigonometri yang kemarin tuh ya, itu kan cos nggak ada, berarti harus diubah dulu. 1 min cos X nya itu harus diubah menjadi apa? Nah, ingat rumus sudut rangkap ini. Kalau ada cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Sehingga kalau cos x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah x. Kalau di sini 2x, ini menjadi sin kuadrat x. Tapi kalau di sini cos x itu menjadi setengah x, seperti itu. Jadi setengahnya, setengah yang di depan ini. Oke, kita ubah jadi limit X mendekati 0, 1 min cos X per tan kuadrat X itu sama dengan 1 min cos X nya diubah jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X, seperti itu. Nah, kemudian disederhanakan, 1 min 1 kan habis ya, min ketemu min kan jadi positif, jadi tinggal 2 sin kuadrat setengah X per tan kuadrat 2X. Nah, kita kan sudah punya rumus sin per tan ya kemarin, tinggal dipecah saja. 2 sin kuadrat setengah X dipecah menjadi sin setengah X dikali sin setengah X.
begitu juga dengan tan kuadrat 2x dipecah menjadi tan 2x dikali tan 2x. Nah udah, ini kan tinggal dicoret sin sama tangannya. Tinggal 2 kali setengah ini dikalikan setengah, dibagi dengan 2 dengan dikalikan 2. Oke, hasilnya itu sama dengan 1/8 seperti itu. Sangat mudah sekali. Oke, contoh lagi misalkan tadi kan untuk limit x mendekati 0 ya, sekarang limit x mendekati sesuatunya itu enggak 0, bilangan. Limit x mendekati 3, ini juga soal ujian nasional tahun 2013 kemarin. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Sama, ketika dimasukkan x sama dengan 3, nanti hasilnya 0/0 atau bentuk tak tentu. BTT itu bentuk tak tentu, sehingga perlu diubah dulu. Mukanya gimana? Nah, ini kan ada x min 3. Nah, kita ubah 2x min 6 itu biar menjadi x min 3. Caranya gimana? 2-nya dikeluarkan atau difaktorkan. Jadi hasilnya limit x mendekati 3, x tangan 2 kali x min 3. Nah ini kan sudah sama, x min 3, ini juga x min 3, 2-nya tadi dikeluarkan. Seperti itu. Kalau sudah sama, udah tinggal dicoret aja. Sin dengan tannya dihilangkan, x min 3 dengan x min 3-nya dihilangkan. Kemudian dimasukkan x-nya ini, diubah, disubstitusikan menjadi 3 kali 2 yang di sini. Ini karena habis berarti per 1. Ini sama dengan 6, seperti itu. Oke, mudah ya. Semoga bisa menangkap apa yang saya sampaikan, seperti itu. Contoh lagi misalkan yang nomor 3. Tentukan nilai dari limit x mendekati 1 akar x min 1 per sin 2x min 1. Nah seperti ini. Ini kan yang atas ada akarnya ya. Kalau misalkan disubstitusikan x nya sama dengan 1, nanti hasilnya juga 0/0. Oke. Biasanya kalau ada akarnya itu dikalikan dengan sekawannya, dikali sekawan. Sekawannya yang atas apa yang bawah? Yang ada akarnya. Sekawannya yang atas berarti ya. Oke, perkalian sekawan itu gimana sih? Kalau ini min, berarti sekawannya plus. Kebalikannya, jika sekawannya plus, ini min, seperti itu. Jadi kebalikan, kalau sini min, sini plus. Kalau sini plus, sini min, seperti itu. Namanya perkalian sekawan. Oke, ingat ya, ketika ada perkalian sekawan seperti ini, A min B dikalikan A plus B itu hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini tadi A nya itu adalah akar X, B nya itu adalah 1, seperti itu. Jadi ketika dikuadratkan, akar X kuadrat kan akarnya hilang, tinggal X 1 kuadrat kan 1. Yang bawah tetap, ini nggak boleh dikalikan, seperti itu. Jadi biarkan tetap saja seperti ini. Oke. Nah, ini kan masih belum ada yang sama ya. Di sini x min 1, di sini 2x min 2. Nah, 2x min 2 biar jadi x min 1 diapakan? Difaktorkan, dikeluarkan 2-nya. Jadi, yang bawah tinggal sin 2 kali x min 1 dikalikan akar x plus 1. Nah, karena sudah sama, ini kan x min 1, ini x min 1, tinggal dihilangkan, coret-coret seperti ini. Yang atas karena habis tinggal 1, berarti 1 per ini, yang bawah tinggal 2. Satunya dimasukkan ke akar x, jadi akar 1 itu kan 1 ditambah dengan 1 tambah 1 kan 2, jadi 1 per 2 dikalikan 2 ini. Hasilnya 1/4. Oke, mudah sekali ya, nanti semoga bisa menangkap ya. Soalnya juga lagi pandemi seperti ini, jadi agak susah juga, pertemuannya harus online seperti ini. Oke, sekarang latihan soal.
Silakan kerjakan 3 soal berikut di kertas atau di buku kalian secara lengkap ya. Nanti hasilnya silakan difoto kemudian diupload di link yang sudah saya sediakan. Nanti silakan diupload. Saya tunggu maksimal nanti malam. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa ketika kalian melihat video ini silahkan difoto juga buat dokumentasi, kemudian hasil pengerjaannya juga silahkan difoto. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.